seperti itu. Nah, kita sedang mempersiapkan bagaimana untuk kajiannya bisa berjalan dan difungsikan di kota Surabaya. Memang kita alhamdulillah sudah ada 2 rumah sakit dan juga mendatangkan PAD yang optimis ya hasilnya setiap tahun, sehingga dengan adanya UHC untuk kemudiannya maka cash flow-nya sudah cukup bagus. Makanya untuk perencanaan kedepannya baik untuk Surabaya Timur, Surabaya Selatan, saya dari fraksi Gerindra sih menyatakan optimis. Tapi bagaimanapun tetap kita harus ditambahkan lah, dibumbui juga kajiannya mengenai kekuatan apa saja yang menunjang, yang dimarketingkan lah untuk wisata medis ini tadi. Memang di rumah sakit Suwandi ya sudah ada pengobatan untuk opcin dan juga pengobatan untuk kanker seperti itu. Nah, ini di rumah sakit Surabaya Timur nantinya kan hanya untuk ibu dan anak, khususnya masalah psikolog dan sebagainya. Nah, ini Surabaya Selatan seperti apa? Dan ini kan dengan berjalannya kesehatan, saya yakin kedepannya harus bisa memfasilitasi dengan adanya Satpas yang lebih mumpuni sesuai dengan perkembangan secara nasional. Jangan sampai kalah bahkan dari negara tetangga. Iya, Pak. Infonya kan ada juga penambahan pusko juga ya, Bu ya. Puskesmas pembantu itu. Iya. Itu di wilayah mana aja, Bu? Ya, ini datanya sedang dikirim. Yang jelas kita mengupayakan ya, tidak hanya penambahan, rehabilitasi pun juga masih terus dikaji, dilakukan terus, karena memang yang sudah ada di kota Surabaya dengan adanya berbagai program ya, baik itu KSH, baik itu 1 ambulans 1 kelurahan, kemudian juga nakes, sehingga untuk sarana prasarana harus diperbaiki sebetulnya. Kalau puskesmas ataupun posko, kalau penambahannya pun kita juga melihat ulang dari kepadatan penduduk dan juga mungkin tidak dari situ ada mungkin barrier RW yang belum ada ya, sehingga tidak mungkin yang dibutuhkan untuk pembukaan puskesmas. Ya, Mbak. Kalau menurut Mbaknya sendiri, rumah sakit yang ada sekarang ini apakah sudah cukup terkait dengan fasilitas medis? Untuk fasilitas medis kita coba selalu memperbarui ya, khususnya untuk masalah pengobatan diabetes, cuci darah, kemudian juga untuk pengobatan kanker, melihat bagaimana kita mengusahakan untuk mempunyai alat yang tidak kalah dengan swasta, yang bisa membantu untuk pasien BPJS lebih mudah tertangannya. Kita mengupayakan itu terlebih dahulu, dan nanti dengan adanya tuntutan untuk masa depan lebih baik ya pastinya juga alat akan berkembang, kemudian juga penyakit takutnya akan berbeda genetik, maka kita harus mengupayakan yang terbaik. Alhamdulillah juga dengan UHC ini program dari Pak Jokowi ini kan juga cash flow-nya membantu juga, sehingga untuk pendapatannya lumayan stabil untuk rumah sakit. Tapi itu kita juga mengingatkan sebagai Komisi D, jangan berlihat dari pendapatan saja, tapi bagaimana masyarakat terpenuhi juga untuk antrian, kemudian juga pelayanannya juga baik, tidak kalah dengan pasien umum. Itu artinya mendengar penjelasan Mbaknya seimbang dengan rumah sakit swasta gitu, Pak. Sekarang nilainya sudah baik ya, khususnya rumah sakit Suwandi sudah bisa bersaing juga dengan rumah sakit swasta, tapi kita tidak boleh meninggalkan pasien BPJS. Jadi pasien umum kan pastinya juga kita menggait pasien umum, tapi BPJS jangan juga ditinggalkan, sehingga kita membutuhkan juga penambahan rumah sakit. Yang terakhir, Mbak, bagaimana dengan fasilitas pemerintah kota yang pengobatan gratis itu? Pengobatan gratis maksudnya? Iya, cukup KTP itu. Iya, itu memang kita sudah berjalan, dan setiap tahun kita sudah menganggarkan sesuai dengan pasiennya, jumlah dari warganya, terima bantuan, sehingga harapannya nanti bisa teralokasikan dalam artian preventif, masyarakat bisa benar-benar periksa di puskesmas lebih baik, supaya nanti juga tidak menambah antrian di rumah sakit. Nanti rumah sakitnya akan tetap dengan adanya BPJS ya, dengan kartu KTP ya. Ini saya akan secara administratif warga juga tetap disiplin administratif. Untuk tahun 2005 dianggarkan berapa, Mbak, itu? Tahun 2025 kurang lebih hampir sama. Kita dari Komisi D menambahkan, kalau kemarin tahun 2000 tadi diajukan 315, kita nambahkan lagi 105 supaya sama dengan tahun 2024. Yeah.